Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini saya ditemani dengan rekan saya Mas JJ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini bertepatan pukul berapa Mas? Sekarang pukul setengah 12 teman-teman. Setengah 12 malam. Ya. Nah, pukul setengah 12 malam. 12 malam. Pada posisi saat ini kita berada di mana ini Mas? Di hutan ya, pastinya. Hutan ya. Belantara. Iya, di hutan Belantara. Nah, kita ditemani nanti dengan narasumber kita yaitu Mbak Man Ponco, teman-teman. Apa yang akan dibahas oleh Mbak Man Ponco? Nanti teman-teman simak dan ikuti terus video dari awal sampai akhir, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe. Tetap tonton channel YouTube kita dan ikuti apa yang menjadi konten kita, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Man Ponco. Selamat malam Mas Jack, Mas Bren, dan Pak Rom. Untuk malam hari ini kita akan membahas apa Mbak ini temanya Mbak? Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas yaitu satu hari satu malam kita tersesat di Banggoib, Sumber Jambangan. Itu lokasinya di mana itu? Banggoib Sumber Jambangan itu lokasinya di mana? Itu di bawah candi yang ditemukan baru-baru ini, jadi sebelah selatannya. Oh, sebelah selatannya candi ya? Iya, jadi selatannya persis. Ya Mbak, monggo langsung saja sapa dulu pemirsa yang ada di rumah Mbak. Terima kasih Mas Jet dan teman-teman. Mari kita mulai, kita akan mengupas tuntas masalah kita satu hari satu malam tersesat di Banggoib di Sumber Jambangan, tepatnya di sebelah selatan atau di bawah candi yang barusan kita temukan. Ini kita awali, sebetulnya ini ada kesinambungan dari apa itu Sumber Kepuh. Ini kita awali dari awal. Waktu itu kita bersama paman saya ditugaskan. Alhamdulillah waktu itu kalau tidak salah Sabtu malam Minggu. Kebetulan saya lepas libur sekolah. Itu kejadian di tahun 1964. Nah, waktu itu kita ditugaskan untuk menunggu tanaman-tanaman yang ada di Sumber Jambangan. Nah, saya berangkat dari rumah, saudara-saudara, itu jam 5 sore. Tadi nyampe di Sumber Jambangan hampir jam 6. Nah, di situ sudah dipersiapkan oleh paman saya untuk apabila kita lapar nanti kita bisa membakar apa yang tanaman yang ada di situ. Kebetulan waktu jam 10 malam lebih kita mulai mengumpulkan masalah bahan-bahan yang akan kita untuk membakar ubi dan jagung. Nah, kebetulan setelah kita mulai membakar, datanglah sesosok makhluk yang sangat mengerikan, namanya Tugino, yaitu makhluk Gandarwo yang sering sekali muncul di lereng Gunung Klotok. Nah, setelah kita membakar ubi dan jagung di situ, Tugino kan hadir. Jadi kita sempat berbincang-bincang di situ sama Tugino. Nah, setelah berbincang-bincang di situ, akhirnya kita makan bersama dengan Tugino sampai jam 12 lebih. Tadi apa yang kita sampaikan, apa keluhan, karena Tugino itu tidak asing lagi bagi kami yang sering sekali, yaitu kita bertemu. Nah, saya dikejutkan ketiga cewek, yaitu satu yang namanya Indri, yang kedua
yang namanya Dewi Minawati dan Dewi Sukmawati. Kebetulan di situ setelah dikejutkan, saya sangat terkejut sekali. Ketiga cewek ini sudah saya kenal sebelumnya. Kemarin kita sampaikan di Sumber Kepuh bahwa kita pernah berkenalan dua cewek yang namanya Dewi Sukmawati dan Dewi Minawati. Terus setelah itu kita dikenalkan dengan saudarinya namanya Mbak Indri. Memang Mbak Indri ini usianya lebih tua dari saya, selisih kurang lebih 4-5 tahun. Nah itu mohon maaf Mbah, mau tanya dulu. Ini dijelaskan dulu, mungkin pemirsa belum ada yang tahu mengenai sosok Mbak Indri, Mbak itu tadi apa, yang lainnya itu manusia atau sosok makhluk halus gitu. gini, kalau Mbak Minawati, adik Dewi Minawati dan adik Dewi Sukmawati itu kemarin kita kumpas waktu kita berkenalan di Sumber Kepuh. Nah setelah itu kan pernah kita sampaikan bahwa saya diajak jalan-jalan diperkenalkan dengan Mbak Indri. Itu. Nah waktu saya namakan di situ sama Gandoro tadi sama Tugino, saat ditegur itu saya agak terkejut. Tiba-tiba ketiga cewek ini tahu kalau saya di sini kan gitu. Terus akhirnya saya sendiri kan tanya, loh Mbak sama adik-adik mau kemana? Lah kebetulan dia itu berkata mau ke pasar. Nah pasar itu pernah kita ceritakan waktu kita mengupas tuntas di Sumber Bandung. Nah setelah itu kita berbincang-bincang tanpa kita sadari ya suasana itu berubah. Ternyata di situ banyak warung, banyak orang bertransaksi masalah apa itu pinjam uang di Sumber Jambangan. Permisa, ini sebelum kita jelaskan kenapa itu disebut Sumber Jambangan. Itu di Gunung Klothok kan banyak ya, Sumber Kepuh, Sumber Soko itu sudah kita kumpas. Sumber Jambangan itu sebetulnya itu sebuah bank yang sangat besar, tapi dulu belum ada bentuk loker ya. Jadi Jambangan itu bentuknya seperti maron ya, tapi besar. Itu ketinggiannya kurang lebih 1,5 meter ketinggiannya. Lebarnya itu juga hampir 2 meter lebarnya yang atas, tapi jadi modelnya itu apa itu yang bawah agak kecil menuju ke atas kan lebar. Jadi lebarnya yang atas itu hampir 2 meter. Jadi kalau dulu itu memang tempat untuk apa itu menyimpan padi, jagung itu dulu kan seperti itu. Tapi ternyata di situ digunakan untuk menyimpan uang. Jadi uang bank-bank di situ yang disimpan itu di Jambangan. Lagi pernah kita sampaikan bahwa mata uang zaman dulu dengan sekarang berbeda. Itu sangat tahu betul saya. Mata uang itu waktu itu kita tahu itu berbentuk logam semua bentuknya. Nah ini kita lanjutkan waktu kita pertemuan Mbak Indri sama Dewi Sukmawati dan Dewi Minawati di Sumber Jambangan. Itu setelah itu kita kan diperkenalkan sama pemilik warung dan teman-teman di situ. Setelah itu kita dijak ngobrol Mas, dijak ngobrol, ya juga diajak makan, diajak minum kopi bersama-sama. Jadi banyaknya kita seperti keluarga. Setelah itu kita apa itu di situ ya juga makan, juga minum kopi. Jadi berkenalan bersama makhluk-makhluk halus. Tapi kita tidak sadar kalau itu makhluk halus. Tapi kita tidak habis pikir kenapa semua makhluk halus yang kita jumpa itu semua kok yang cewek ya maksud saya hampir rata-rata kok cantik gitu. Tapi wujud yang aslinya kita kan tidak tahu seperti apa, kan tidak tahu. Tapi setelah kita berjumpa itu mayoritas wajahnya cantik semua.
Lah setelah kita berbincang-bincang di situ, terus akhirnya bagaimana? Tanpa kita duga ada seorang nenek itu datang itu menyapa sama Indri, ditanya, Indri, kenapa kamu di sini, mau kemana? Ya dia langsung menjawab, jadi kalau ditanya nenek itu menjawab gimana, itu manggilnya Biung. Ini Biung, saya mau ke pasar. Lah laki-laki di sebelah kamu itu siapa? Akhirnya setelah itu kita dikenalkan sama Indri. Tapi saya sangat ingat betul bahwa orang nenek yang kita jumpa itu wajahnya kan tidak dilihatkan. Jadi tertutup rambut urai yang pernah kita jumpai di jembatan lereng Gunung Klothok yang pernah kita jumpai waktu itu. Setelah kita ikuti dia lari ke hutan. Tapi pada prinsipnya saya bernaluri bahwa itu adalah Nyi Srenggi. Tapi kita tidak berani menyampaikan bahwa itu Nyi Srenggi. Cuma saya mengangguk sama Mbak Indri. Setelah itu Mbak Indri sama Dewi Minawati sama Dewi Sukmawati kita diajak jalan-jalan ke pasar. Jadi pasar Sumur Bandung. Ternyata di pasar itu tidak berbeda jauh dari pasar kita yang ada di dunia kita, itu tidak berbeda jauh. Tadi penjualannya ya pernah kita sampaikan, ada yang jual sayur, ada yang jual ikan, ada yang jual beras. Jadi tidak berbeda jauh dengan alam kita. Tapi apa mungkin penglihatan saya mungkin yang kita sendiri tidak tahu kan, kita tidak sadar ya. Nah setelah itu gimana? Setelah itu Mbak Indri meminta saya mengikuti, akan dikenalkan dengan tetangga sebelah, yaitu dari Sumur Bandung langsung ke bawah. Ternyata di situ ada rumah sangat besar yang dihuni seorang raksasa yang namanya Mbah Benu. Mbah Benu. Setelah itu kita dikenalkan sama Mbak Indri. Nah setelah itu kita akan tanya, ini siapa Mbak Indri? Ini namanya Mbah Benu. Nah Mbah Benu itu dulu saya pernah berjumpa waktu saya ke tempatnya Mbah Tayyib, pernah meminta rokok sama saya dan sama paman saya. Itu yang perlu kita ingat. Setelah dikenalkan, setelah itu kita diajak keliling yang sekarang ditempati, yaitu tempat pemandian yang digunakan oleh pemerintah kota. Ternyata di situ semua penghuninya seorang laki-laki yang yang berbadan besar dan sangat tinggi. Ternyata itu jenis Gandarwo. Nah, jenis Gandarwo di situ ternyata juga banyak warung-warung yang menyediakan makanan di situ. Setelah itu kita dikenalkan bahwa ini tempat ini dikenalkan semua. Setelah itu kita diajak geser sebelah utara pemandian yang sekarang ditempati sebagai museum. Museum itu dihuni sebuah makhluk, ya dulu saya mengatakan tetap manusia, tapi sebetulnya itu kan golongan peri ya. Nah saya berpikir ini kampung semua penghuninya ke cewek, tapi semua kok cantik, satu pun tidak ada yang jelek, dan berpakaian rapi dan sopan. Setelah itu kita akan diperkenalkan satu persatu sampai tempatnya museum, sampai pura itu, sampai tempat parkir itu semua penghuninya peri. Jadi bangsa peri lah maksudnya. Ya setelah itu gimana? Setelah itu kita diajak lagi bergeser yang sekarang ditempati Universitas Kadiri. Itu penghuninya juga lain lagi.
di situ yang sekarang tempat Universitas Kediri itu juga penghuninya cewek juga, tapi berbeda dengan yang ada di apa itu tempatnya museum itu berbeda. Cuma perbedaannya kalau di tempatnya museum itu semua ceweknya cantik, kebanyakan masih muda-muda, tapi yang di Universitas Kediri itu kebanyakan orangnya itu cuma pakai gemben, tapi apa itu kalau payudara ya, payudaranya itu agak tidak agak besar, memang lebih besar, jadi lebih besar, tapi payudara ini tidak ada yang ditutup loh, tidak ada ditutup, akhirnya kan lambar. Tapi saya sendiri sebetulnya kan bingung, ini sebetulnya kalau manusia saya macam apa, tapi saya sendiri tidak berani bertanya sama Mbak Indri. Oke, kita lanjutkan Mas Bren bersama Cek ya. Tadi setelah kita diperkenalkan makhluk yang kita maksud, itu ada satu makhluk yang itu berkulit putih dan berambut putih. Nah, setelah itu Mbak Indri sendiri akhirnya kan menceritakan bahwa makhluk yang baru diperkenalkan itu berjenis wewe. Jadi di situ ada yang namanya wewe putih dan lain dan sebagainya. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu kita diajak, setelah kita diperkenalkan beberapa akhirnya Mbak Indi itu cerita orang yang penghuni di sekarang ditempati apa itu pemandian itu berjenis makhluk Gandharwa. Kalau di sebelah utara ini berjenis apa itu peri, dan api sebelah lagi wewe. Tadi itu berpilah-pilah Mas. Tadi yang Gandharwa khusus, peri khusus, atau yang jenis wewe khusus sendiri-sendiri. Akan tetapi di situ dalam perkawinan kebiasaan kalau Gandharwa itu pasti bernikah dengan wewe, kan gitu. Setelah kita diajak putar-putar, itu sangat apa itu sangat lama lah diajak putar-putar itu. Setelah itu kita diajak kembali lagi ke Pasar Sumber Bandung. Nah, waktu di situ saya juga ditawarkan oleh Mbak Indri. Kalau saya memanggil Mbak Indri, mang Mbak saja, tadi Mbak Yu dulu ya, tidak ada Mbak. Tadi Mbak Yu gitu kalau kita memanggil. Kalau kita memanggil karena usianya memang lebih tua Mbak Indri daripada saya. Nah, kedua cewek sing Dewi Minawati dengan Dewi Sukmawati gimana, kan mengikuti terus. Setelah itu kita berbincang-bincang sambil belanja apa kebutuhannya Mbak Indri sama adik Dewi Minawati dan adik Dewi Sukmawati. Setelah itu sambil gegojekan ya, sambil gegojan. Setelah itu Mbak Indri menanyakan sama saya gini, adik apa tidak ada minat untuk menikahi adik saya yaitu Dewi Minawati. Setelah itu saya sendiri tetap diam Mas, tadi diam. Sedikit pun saya belum berani menjawab perkataan Mbak Indri apa seperti yang disampaikan oleh ayahnya Mbak Dewi Minawati dan adik Dewi Sukmawati. Nah, setelah itu gimana? Tadi setelah kita belanja komplit, akhirnya kita turun lagi ke Sumber Jambangan. Nah, di Sumber Jambangan itu kita menyaksikan memang banyak orang di situ yang transaksi yaitu pinjam uang. Kalau dulu saya masih ingat betul kalau namanya uang itu yang masih saya ingat bahasa itu namanya uang gobang. Tadi gobang itu nilainya berapa saya sendiri nggak paham ya. Itu gobang sama apa itu agak lupa kalau namanya satu. Tadi kalau gobang, terus setelah saya masih kecil itu juga nama uang dengan saya itu sudah berbeda.
Tadi waktu kecilan saya itu ada sen, ada ece, ada apa tuh ringgit, ada rupiah. Itu perbedaan uang mata waktu saya kecil sehingga sekarang perbedaannya di situ. Maka kita di daerah apabila sebelum ada ringgit, ece, tali dan rupiah itu nama uang zaman dulu sangat berbeda. Itu saya sendiri menyadari, memahami lah. Oh, berarti kalau uang dulu namanya seperti ini, terus bergantian tahun ke tahun, kemajuan jalan seperti ini. Kenyataan setelah kita besar berubah menjadi rupiah lain dan sebagainya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita kembali ke warung lagi, berbincang-bincang tanpa kita duga. Apa itu? Nyi Srenggi datang. Setelah itu gimana? Mbak Indri disuruh cepat-cepat pulang ke rumah. Setelah itu kita juga mengikuti, diajak, katanya mari kita ke rumah saya dulu, nanti di sana nanti kita buatkan makanan apa yang baru kita belanja. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu kita makan di warung, termasuk minum kopi, dan sebagainya, itu kita makan apa tidak? Itu sebetulnya saya juga ikut makan dan ikut menikmati. Jadi di situ juga ada yang jualan gorengan seperti kalau dulu gorengan ini tidak seperti sekarang ya komplit. Dulu itu yang banyak gorengan itu seperti pohong, bergedel yang dibuat dari seperti itu, tidak seperti sekarang semua kan ada ya. Kalau dulu itu pisang goreng itu juga ada, tapi dalam keanehan, jadi masakan dari bahasa seperti itu, apa mungkin kita kena sihir, kita tidak tahu ya, tapi memang rasanya ya juga sangat lezat sekali. Nah, setelah itu kita diajak ke rumah Mbak Indri. Ternyata di rumah Mbak Indri itu juga merupakan rumah yang sangat besar sekali. Di situ dihuni 2 kakek dan nenek. Itu yang sampai sekarang saya menjadi penasaran, itu sosok Nyi Srenggi itu seperti apa. Setelah saya ke sana belum pernah sama sekali menunjukkan wajahnya seperti apa, sampai sekarang saya masih penasaran. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu mungkin nanti pemirsa apabila ingin mengetahui siapakah sebenarnya Mbak Indri tersebut, nanti akan kita kupas apabila kita sudah mengupas di Sumber Tempur. Itu nanti kita lanjutkan di soal kan di Sumber Tempur itu nanti ceritanya juga panjang sekali. Jadi kita nanti akan kita buka seluruhnya, sebetulnya Mbak Indri itu siapa, dari makhluk apa, nanti akan kita jelaskan di Sumber Tempur. Itu sangat mengerikan sekali. Jadi setelah kita lanjutkan, setelah kita makan di tempatnya Mbak Indri, tapi dalam keanehan. Jadi setelah kita makan-makan dimasakkan, itu Nyi Srenggi sama Kaki Srenggi pasti tidak mau menemani kita untuk makan bersama. Jadi kita 4 orang ya. Jadi kita belum belum memastikan itu bangsa siluman. Tapi saya, Mbak Indri, adik Minawati bersama adik Sukmawati itu kita makan bersama-sama, kita menikmati makanan dan minuman yang sangat lahap. Jadi kita berpikir, yang saya makan dulu itu jenis apa, sampai sekarang saya belum bisa membayangkan ya, itu sebetulnya apakah betul-betul nasi betulan atau tidak. Sampai sekarang saya itu masih merenungkan seperti itu, belum bisa menemukan jawaban sampai sekarang.
Jadi makanan kadang-kadang makanya saya sering sekali menyampaikan sebetulnya bahasa siluman itu yang dimakan itu sama ndak sama manusia. Kalau yang dimakan itu apa? Tapi dalam kenyataan apabila itu ada pasar apa yang dijual itu sama dengan kehidupan kita di alam manusia itu sangat sama sekali. Jadi ya ada macam-macam lah. Jadi layaknya di pasar manusia itu yang sampai sekarang menjadi keganjalan saya sampai situ. Maka dari itu waktu kita mengupas tuntas di Sumber Kepuh pernah kita sampaikan bahwa kita perkenalan pertama sama Mbak Indri setelah tahun 1964. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan. Mohon maaf Mbak, ini mau tanya, itu mengenai Bang Goib itu tadi gimana Mbak? Jadi Bang Goib gini, tapi setahu saya ya, itu memang sebetulnya berkali-kali kita sampaikan bahwa di Gunung Klothok apa kita sudah memasuki alam lelembut itu kan sudah berbentuk seperti alam kita, seperti Blora, Jaraan, Ngebak Tumpang dan sebagainya. Jadi berbentuk kampung mulai dari utara sampai selatan. Yang berpinjam di situ siapa? Ya semua makhluk halus itu. Jadi ya transaksinya seperti kita pinjam di bank, sebetulnya kan seperti itu. Berarti itu kalau manusia enggak? Kalau manusia itu bisa dan tidaknya saya belum bisa menjawab, tapi ternyata sampai sekarang itu belum ada satu orang pun yang pernah pinjam di situ. Karena apa? Saya tahu betul mungkin itu pancingan dari pihak Bang Goib. Waktu saya sering ke sana itu biasanya uang itu pernah dijemur di Jembangan. Maka dari itu dinamakan sumber Jambangan itu Jambangan itu diambil dari nama Jembangan. Jadi Jembangan itu tadi kita sampaikan bahwa berbentuk maron tapi sangat besar, ketinggiannya 1,5 meter, lebarnya hampir 2 meter. Jadi memang itu untuk untuk menyimpan uang. Jadi orang pinjam di situ yang banyak, soalnya kan alirannya kan banyak ya. Jadi kenapa kita bisa mengenal itu perlu kita sampaikan Mas ya. Jadi setelah itu kita akan menanyakan dengan Mbak Indri. Jadi menanyakan Mbak Indri gini, sebetulnya yang menguasai di daerah ini siapa? Kita kira setelah itu dia membuka bahwa yang menguasai di Gunung Klothok itu pertama Kolo Nendro dan Kolo Bau. Nah Kolo Nendro itu yang menguasai Gunung Klothok. Jadi dipecah jadi dua Mas ya. Yang Kolo Nendro itu menguasai yang di sebelah timur. Kalau Kolo Bau itu di sebelah barat. Jadi Kolo Bau itu menguasai sebelah barat. Nanti kita kupas apabila kita sudah mengupas tuntas di sebelah barat, yaitu di Sumber Tretes. Dulu pernah kita singgung pasar yang ada di Gunung Klothok itu ada dua pasar, yang satu di Sumur Bandeng, yang kedua di Sumber Tretes itu sangat besar. Sumber Tretes itu memang tempat kerajaan bahasa halus itu semua kumpulnya di sana. Maka di area itu jangan heran apabila Sumber Tretes itu lebih angker, lebih ngerikan dari yang lainnya. Memang semua pusatnya di Sumber Tretes. Jadi yang menguasai di sana adalah Kolo Bau. Maka dari itu kenapa dinamakan Gunung Klothok? Makanya Gunung Klothok ini kan diambil dari sisi itu tadi. Jadi Klothok tadi maksudnya itu tempat siluman-siluman yang berdomisili di situ, memang pusatnya di Gunung Klothok. Jadi tempat wilayah setelah kita mengenal Dewi Minawati dan Dewi Sukmawati termasuk Mbak Indri, akhirnya kita diajak jalan-jalan keliling-keliling, akhirnya kita memahami satu persatu dalam lokasi siapa-siapa yang menguasai di lokasi tersebut.
Jadi itu maksudnya setiap lokasi beda penguasa gitu. Beda. Jadi kalau saya menganalisa gini mas, jadi setiap lokasi kenapa itu berbeda kuasa. Jadi gini, tadi kita sampaikan bahwa yang di sebelah Sapoy timur itu adalah Kolonendro. Jadi Kolonendro kalau mungkin ya kalau di alam kita mungkin itu sebagai Pak Camat atau bagaimana. Nah mungkin di sisi lain mulai dari Sumber Gendang, dari Goa Solo Bale mungkin itu sebagai kepala desa, Bapak itu mungkin kejabatannya seperti itu. Maka dari itu penguasaannya berbeda-beda. Jadi seperti di Sumber Soko itu kan berbeda sekali. Kalau kita mengubah si Gunung Kloto baik di lereng yang sebelah timur atau di yang sebelah barat itu sebenarnya masih banyak sekali. Kalau tidak salah, kalau kita hitung ini masih kurang lebih 15 lokasi yang belum kita ungkap. Maka dari itu mari kita ungkap satu persatu seperti apa ya penguasa dari sini, dari situ nanti kita ungkap satu persatu. Nah, kenapa? Tadi kini kita jelaskan mas ya. Kenapa di Sumber Kloto itu banyak sekali dinamakan sumber? Kan mungkin yang tadi pertanyaan kan begitu. Memang di Gunung Kloto itu banyak sekali sumber, itu sebetulnya cuma berbentuk sungai kecil. Itu kadang-kadang yang membuat aneh ya. Sekarang seperti Sumberlo, dikatakan Sumberlo, di situ ada sumber tapi yang ada tanaman lo itu yang sampai sekarang tidak bisa tumbuh besar. Tadi sejak dulu lo itu tetap segitu. Tadi tidak, pada umumnya kalau tanaman di situ kan makin lama makin besar. Kalau di Sumber Jambangan tadi kita sampaikan, kalau di Sumber Soko sudah kita sampaikan, kalau di Sumber Kepuh yang pernah kita ungkap, kenapa itu dikatakan Sumber Kepuh. Jadi Sumber Kepuh itu sebetulnya dibongkar batu yang ada di situ, dibongkar batu ya, di tengah-tengah itu ada pohon kepuh ndak besar, cuma satu lengan, itu ndak sama sekali sampai sekarang. Kalau sekarang kita belum tahu ya, soalnya lama sekali kita ada. Itu memang ndak bisa besar. Kebanyakan pohon yang dihuni dia itu jadi tidak bisa berubah ya, tidak bisa besar ya, bisa jadi ibunya itu tetap sama. Itu memang sangat sakral sekali. Walaupun di Sumber Cetang ya juga begitu. Tadi ada sejarah tersendiri. Tadi ada sejarahnya sendiri-sendiri walaupun banyak sumber. Maka dari itu kita sangat ingat betul di lereng Gunung Kloto. Saya berdasarkan dikasih tahu sama Mbak Indri sama adik Dewi Sukmawati dan adik Dewi Minawati. Itu yang kita pahami seperti itu. Tadi waktu itu kita diajak jalan-jalan, penghuninya seperti ini, maka dari itu kita sangat mengupas rahasia-rahasia yang ada di Gunung Kloto. Seperti itu. Mungkin ini yang kalau Mas ada yang ada ditanyakan, nanti akan kita jawab di sini. Oh ya, itu Mbak, mengenai resiko yang ditanggung untuk transaksi bank tersebut, itu resikonya apa Mbak? Yang dimaksud risiko kepada orang yang jadi maksudnya orang yang pinjam di situ. Jadi kan gini, tadi kita sampaikan bahwa di Bank Goib di Sumber Jambangan itu Mas, sebetulnya itu seringkali dinampakkan mungkin kalau orang sekarang dengan orang dulu kan beda ya. Kalau orang dulu itu ndak mikir seperti itu, kita pinjam kan ndak mikir sampai gitu kan, mungkin berbeda dengan orang berarti ini mancing supaya kita pinjam kan gitu. Jadi risiko itu kalau risiko tetap ada.
Tapi risikonya seperti apa kita kan belum tahu ya. Tapi mungkin Soalnya belum ada yang pernah pinjam di situ. Karena itu tadi ya usah malam hari, siang ya. Makanya tadi kan kita sampaikan itu sering sekali uang itu dijemur di situ, tadi ditaruh di jembangan itu sangat sering sekali. Tadi siang hari itu bukan malam. Biasanya kalau jemur itu jam 11 sampai jam 2 siang. Tadi dijemur itu, memang sengaja dijemur, mungkin itu untuk memancing kita supaya ikut pinjam ke Bank Goib itu. Itu sangat jelas Mas. Jadi di Bank Goib itu tadi ya, tapi transaksinya tidak berbeda jauh dengan kita. Jadi peralatan itu kalau dari pandangan saya ya, mungkin saya kena hipnotis apa bagaimana kita tidak tahu ya. Tapi dengan pandangan saya tidak berbeda jauh kalau kita pinjam dari BRI atau bank lainnya, itu tidak berbeda jauh. Seperti itu. Jadi untuk pembahasan hari ini mungkin sudah cukup, Mbak. Ya, alhamdulillah sudah cukup. Sudah menunjukkan jam 12 lebih ya, Pak? Ya. Nah, untuk Mbah Manponco sendiri mungkin ada pesan atau yang disampaikan kepada teman-teman dari subscriber Misteri Kejawen ya? Oke, Mas Ren. Bisa disampaikan. Ya, ini akan kita sampaikan sedikit bagi permesa semua yang masih penasaran untuk mengikuti Misteri Kejawen kepada Mbah Manponco. Ikutilah episode selanjutnya, yaitu untuk membahas tuntas siapakah sebetulnya Mbak Indri tersebut. Kalau penasaran, ikuti terus Misteri Kejawen kepada teman-teman kami, Mas Bren, Mas JJ atau Bung Rom. Nanti akan kita kupas minggu depan. Maka dari itu supaya tahu sebetulnya siapakah Mbak Indri ini. Jadi nanti kita akan tahu semua. Terima kasih.